Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Kedungsana. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas izinnya pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dalam acara dinamisasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Widya, semoga acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya membacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Desiminasi. 5. Penutup. Acara pertama kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, acara ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Cucu Dalia, dipersilakan maju ke depan. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023, kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan tugas kita seperti biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memberikan sambutan tentang acara desiminasi budaya positif calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Widya. Dalam acara ini semoga berjalan dengan lancar sesuai
sesuai apa yang diharapkan oleh Ibu calon penggerak, Ibu Widya. Mari Bapak dan Ibu kita sama-sama membantu mendukung apa yang diprogramkan oleh calon guru penggerak kita. Semoga nanti calon guru penggerak kita itu dapat merubah dan memperbaiki visi misi SDN 1 Kedungsana ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita yang ibu-ibu yang masih muda, marilah kita bersemangat dan melihat ke Ibu Widya yang sedang menjalankan calon guru penggerak ini. Yang saya harapkan adalah guru-guru yang ada di SDN 1 Kedungsana ini kira-kira dapat mengikuti program guru penggerak supaya nanti visi misi kita itu akan lebih baik. Maksudnya bukan berarti kita memaksakan, tapi kita selagi diberi kesempatan oleh pemerintah, mari kita supaya semangatnya tinggi, jangan sampai lemah. Ikuti aja, santai tapi semangat, seperti itu. Agar apa yang diharapkan itu sesuai, kira-kira sesuai harapan. Apalagi kemarin itu dari hasil rapat itu bahwa untuk mendapatkan bantuan pos kinerja itu kira-kira hasil AMBK-nya itu harus di atas 1-15% tingkat kabupaten. Dan mari kita bersama-sama berpacu supaya anak didik kita itu menjadi tercapai AMBK-nya, supaya dapat bantuan seperti itu dan bisa memperbaiki sekolah kita yang dalam upaya peningkatan ini. Itu saja sambutan dari saya selaku kepala sekolah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusuf atas sambutannya. Acara selanjutnya, acara keempat, yaitu desiminasi oleh calon guru penggerak kepada Ibu Widya, dipersilakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang senantiasa mendukung saya, membantu saya selama proses pendidikan guru penggerak ini. Izinkan saya berdiri di sini. Saya akan menyampaikan desiminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah melalui 5 modul dan masih banyak modul-modul lainnya yang harus saya lalui. Di sini saya mau berbagi sedikit pengalaman dari apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Salah satunya di modul 1.4 tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu ketika melihat kata budaya positif, apa yang terbenak dari pikiran Bapak Ibu? Mungkin dari Ya, terima kasih sama Bu Widya yang telah memberikan kesempatannya tentang
istilah positif itu yang ada di benak kita. Positif artinya positif itu adalah kira-kira yang baik-baiknya saja ya Bu Widya. Budaya positif itu adalah budaya yang baik. Contohnya Bu Widya, budaya positif itu adalah pembiasaan kita sebelum masuk itu mengucapkan salam, kemudian membaca doa. Kemudian budaya positif lain misalkan dalam pembelajaran PAI itu ada pembiasaan saat hari Jumat itu yasinan bersama, seperti itu. Budaya positif kira-kira membuat anak itu mempunyai karakter yang lebih baik. Itu aja kira-kira pendapat dari saya. Makasih Bu Widya. Kasih Ibu Cucu, ya benar sekali ya Bapak Ibu. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai universal atau nilai-nilai baik yang diterapkan di sekolah. Alhamdulillah sekolah kita SD Gedung Sana sudah mewujudkan budaya positif di lingkungan kita ya Bu Cucu ya. Semoga kita bisa terus meningkatkan budaya positif menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu konsep inti budaya positif. Ini adalah materi yang nantinya akan saya paparkan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, pertanyaan pemantik. Saya mau nanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Menurut coba yang setuju, ngecek Bapak Ibu. Ya, yang setuju. Yang tidak setuju. Hukuman itu bisa verbal, bisa fisik Bu. Verbal dari kata-kata, misalnya langsung bacet. Ya. Kalau psikis, misal fisik misalkan kamu tidak mengerjakan PR, keliling lapangan 2 kali, atau silakan berdiri di depan kelas atau di depan ruangan. Menurut Ibu Cucu tidak setuju, kenapa? Yang namanya membentuk anak yang berkarakter itu bukan kita mengasih hukuman saja, tetapi dengan cara kita memberi contoh, umpamanya kita supaya anak-anak itu disiplin waktu. Artinya disiplin waktu itu berarti kitanya sendiri lah sebagai seorang guru harus memberi contoh supaya anak itu memenuhi kriteria seperti itu. Kemudian agar anak mengerjakan PR, tidak harus kasih hukuman lari-lari, tapi ya hukuman boleh. Hukumannya itu pokoknya jangan yang secara fisik, kira-kira suruh mengerjakan gitu di luar biar ada jerahnya anak tuh, ada malunya. Kalau sudah malu nanti insya Allah anak tuh akan. Tapi kalau bisa sih jangan hukuman seperti itu, biar anak-anak itu nantinya kalau dihukum itu nanti ingatannya tuh yang nggak bagusnya aja sampai kapanpun. Seperti itu pendapat saya Bu Widya. Terima kasih Bu Cucu. Selanjutnya pertanyaan pemantik yang kedua. Setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Jadi memberi hukumannya itu secara positif Bu. Setuju semua ya. Baiklah. Pertanyaan yang ketiga yaitu memberi penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa hadiah,
reward kepada anak itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Berarti Bapak Ibu di sini setuju semua ya. Di sini saya tidak akan menyalahkan atau membenarkan jawaban dari Bapak Ibu semua. Nanti ketika diseminasi ini berjalan, Bapak Ibu bisa menilai sendiri jawaban yang tepat yang mana seperti apa. Ya, yang selanjutnya coba buka. Di sini saya akan melakukan kegiatan coba buka. Di sini saya minta 2 orang untuk melakukan kegiatan coba buka ini. Siapa ya Bapak Ibu yang mau? Pakan Nani, boleh maju ke depan. Apa Ibu Nani yang Ibu Nani? Ya. Nah, ini adalah contoh Ibu Nani. Ibu Nani sudah menulis sesuatu dan menggenggam sesuatu ini nih, hal yang berharga menurut Ibu Nani. Tidak boleh semua orang tahu, hanya Ibu Nani aja yang tahu. Nah, Pakan Nani ini penasaran, pengen tahu apa hal yang berharga dipegang oleh Ibu Nani. Pengen tahu Pakan Nani boleh merayu, boleh lomba, boleh menghadir, boleh membujuk supaya Ibu Nani itu bisa luluh Pak, bisa membuka hal yang berharga yang disimpan oleh Ibu Nani. Boleh? Kalau Ibu, itu apa ya isinya ya? Kalau boleh tahu? Ada deh. Iya. Eko. Jangan rahasia-rahasia dong. Harus dibuka. Saya kan pengen tahu apa isinya. Gimana ya? Jangan dibuka sih rahasia. Nanti malam aja. Kan semua orang pengen tahu, jadi harus dibuka dong. Oke, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Boleh. Akhirnya dibuka apa tidak? Ya dibuka. Nah, dibuka. Dikasih tahu Pakan Nani. Ya, Tuh, isinya kelereng. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Nani dan Pakan Nani. Ya, tadi Ibu Nani masih tetap teguh pendirian menutup atau membuka ya? Membuka kan? Ngasih tahu ke Pakan Nani, Pakan Nani saya punya rahasia. Berarti Ibu Nani berarti terkena rayuan dari Pakan Nani. Ya, berarti tidak teguh pendirian ya karena rayuan dari Pakan Nani. Nah, bisa saja Ibu Nani membuka, bisa saja menutup kan, bisa saja tidak memberitahu hal yang rahasia itu kepada Pakan Nani. Ya, ketika Ibu Nani contoh ya, misalkan tidak membuka genggaman itu kepada Pakan Nani, tetap menutup rahasianya, berarti Ibu Nani itu kontrol dirinya, motivasi dari dalam dirinya itu kuat gitu, tidak terkena bujukan, rayuan atau hukuman oleh temannya atau sekelilingnya ya. Nah, kontrol diri ini Bapak Ibu nanti saya akan arahkan ke disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif dalam menegakkan disiplin itu ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri, keinginan. Kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar, contohnya kayak Ibu Nani dirayu oleh Pakan Nani akhirnya luluh. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan kaitkan dengan disiplin positif. Ya, yang selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kita memulai dengan pembelajaran yang baru. Saat ini Menteri Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara sedang menggodok, sudah melaksanakan bahkan kurikulum baru itu dari yang awalnya kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Ya, alhamdulillah di sini kelas 1 dan 4 sudah melaksanakan tahun kemarin dan tahun ini dilanjut dengan kelas 1, 2, 4 dan 5. Berbeda kurikulum, berbeda pun tujuan pembelajarannya. Ya, dalam kurikulum Merdeka itu yang dicanangkan, ditekankan itu pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bapak Ibu, mungkin sudah pada tahu ya.
kurikulum Merdeka itu. Mungkin sudah pada misi PMM, platform Merdeka Mengajar, di mana pembelajaran di kurikulum Merdeka kita harus merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa Bapak Ibu pernah dengar nggak pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid satu persatu, Bapak Ibu. Zaman dulu kan kita ngajar, ayo ceramah, tugas. Sekarang tidak seperti itu. Kita harus mengetahui kebutuhan murid satu persatu, Bapak Ibu. Karena setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu, ya kita harus mengetahui karakteristik anak ini seperti apa. Oh, anak ini belum lancar membaca, yang ini sudah lancar. Berarti kita bisa memberikan pendekatan pribadi kepada anak yang belum lancar membaca. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengakomodir kebutuhan murid agar murid itu bisa memiliki murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka kan kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Biar lebih semangat, kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, dimensi profil pelajar Pancasila, tahu nggak lagunya? Ya, Ibu Neni karena sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya, jadi tahu ya Bu Neninya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu, menurut kita murid itu bisa dikontrol oleh guru itu hanyalah miskonsepsi atau ilusi. Sebenarnya yang
bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Contohnya, ketika murid berbuat salah, guru itu mengontrol murid, kamu tidak boleh seperti itu, dinasihatin itu, sehingga murid itu berubah menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, bukan berarti murid berubah menjadi lebih baik esokan harinya itu guru itu bisa mengontrol murid. Ya, karena bisa jadi murid berubah itu karena takut dipanggil oleh guru, takut dihukum oleh guru, takut dimarahin oleh guru, sehingga murid itu kemungkinan bisa melakukan kesalahan lagi karena itu di luar motivasi intrinsiknya, motivasi dirinya. Jadi hanya takut aja dimarahin oleh guru, takut dinasihatin guru, seperti itu Bapak Ibu. Jadi hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif contohnya itu memuji anak. Ya, juara 1, silakan maju ke depan dapat piala. Itu hanya ilusi ya. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu hanya karena ingin dipuji. Ketika tidak dipuji, anak tidak akan melakukan sesuatu hal baik gitu, karena ia itu tidak tumbuh dari motivasi intrinsiknya. Jadi hanya ilusi. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi ya, ketika murid mempunyai kesalahan, pasti kita akan mengkritik untuk badan juga matang. Sama ya biasanya ya. Berikan matang, kamu diam, baca misalkan. Nah, itu kan kritik. Ya Bapak Ibu ya. Menurut kita bisa mengkritik anak itu agar anak dapat berubah menjadi lebih baik besokan harinya. Ya, mungkin anak berubah itu bukan karena dari dirinya sendiri, tapi takut dipanggil oleh guru lagi, takut dimarahin oleh guru lagi. Ya, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru kan orang dewasa ya, kita tidak boleh memaksa anak didik harus seperti apa. Ya, Bapak Ibu, kita itu harus mendorong dan membimbing murid, menuntun. Tidak boleh memaksa anak harus bisa seperti ini. Ya, kita hanya menuntun saja ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang ingin saya terapkan yaitu dalam menumbuhkan disiplin anak itu bukan dari motivasi ekstrinsiknya, dari motivasi luar, tapi dari motivasi intrinsik dari diri peserta didik Bapak Ibu, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, karena di sini kurikulum baru, kita harus merubah paradigmanya dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita itu sama. Kita melihat peserta didik itu memiliki kebutuhan sama, kita harus dirubah ke pendekatan teori kontrol, yaitu melihat bahwa setiap murid atau peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Seperti kita melihat peserta didik, menurut pikiran kita itu kayak gini, tapi belum tentu apa yang dipikirkan peserta didik itu berbeda. Jadi kita ketika anak salah itu kita tidak boleh menjudge. Kamu tuh langsung seperti ini, tapi kita harus mengetahui latar belakang anak tersebut melakukan kesalahan itu apa. Lalu yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, karena pandangan setiap orang, pikiran setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan dalam satu keluarga pun, kakak beradik pun, kita itu pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan pandangan kita. Lalu kita harus berubah ke teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami pandangan dia itu seperti apa. Lalu yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak
itu contohnya tidak mengerjakan PR, kamu tuh malas ini itu ya, yang lalu kita harus mengubah ke teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak tidak mengerjakan PR, kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kan kita nggak tahu, barangkali rumahnya habis kebanjiran atau apa gitu Bapak Ibu, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Lalu ke pendekatan berkontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang sudah saya bilang kan, yang bisa mengontrol diri kita atau murid adalah diri mereka sendiri, bukan dari orang lain, guru ataupun dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Dan menurut teori kontrol yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol mereka hanyalah diri mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika anak dibujuk tidak berhasil, akhirnya paksa saja. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, yang selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Biasanya kita mendengar kata disiplin itu apa ya? Disiplin. Terima kasih Bu. Menurut saya yang namanya disiplin itu mentaati semua peraturan yang ada, tidak pernah melanggarnya. Terima kasih Ibu Lili. Menurut Ibu Lili, peraturan itu harus menaati semua peraturan yang ada di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapakah yang dapat mendisiplinkan murid? Siapa kira-kira biar anak disiplin? Siapa yang dapat mendisiplinkan murid? Menurut Bapak Ibu siapa? Peraturan. Berarti peraturan dibuat oleh siapa? Peraturan dibuat oleh guru. Berarti menurut Ibu ini yang bisa mendisiplinkan murid itu guru. Menurut Ibu setuju? Kerjasama antara guru dengan orang tua itu kira-kira harus mempunyai tujuan yang maksudnya di sekolah berarti kedisiplinan itu oleh guru, kalau di rumah berarti oleh orang tua. Kalau semuanya dari guru tanpa ada motivasi atau apa namanya dari orang tua, didikan dari orang tua, nanti tidak mungkin akan itu kalau nggak seimbang. Jadi harus seimbang antara pendidikan di rumah maupun di sekolah. Akan insya Allah nanti kedisiplinan akan terwujud. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih Bu Cucu atas jawabannya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiple yang berarti belajar. Disiplin merupakan arahan untuk melatih dan membentuk seseorang melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Ya, dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik karena disiplin positif. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid. Jadi menumbuhkan kesadaran murid itu menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid, ya, ke arah yang lebih baik dengan motivasi intrinsik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Contohnya, ketika anak tidak telat atau tepat datang tepat waktu itu bukan karena alasan motivasi ekstrinsik, contohnya takut dihukum oleh guru nantinya terlambat. Alasannya tidak boleh seperti itu. Seharusnya dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Contohnya, saya datang tepat waktu karena saya bertanggung jawab sebagai pelajar. Saya harus menyadarkan dalam diri anak gitu, bukan anak berbuat sesuatu itu takut karena ini. Jadi kita harus menumbuhkan motivasi dalam diri anak. Contohnya, contoh kita aja pakai helm takut itu ada
tilang misalkan. Ya itu kan berarti motivasinya dari dalam atau dari luar ya? Dari luar, karena takut nanti ditilang. Seharusnya motivasi dalam diri itu, contohnya saya pakai helm karena saya ingin sadar diri akan keselamatan, takutnya di jalan kenapa-napa. Ya, jadi disiplin positif kepada murid ini yang harus kita tumbuhkan itu motivasi dalam diri anak, bukan dari luar. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Ya, sebagai pendidik tujuan kita agar murid memiliki disiplin diri, motivasi dalam diri sehingga dapat mewujudkan murid-murid yang memiliki berbudi pekerti luhur yang baik, yang mandiri, yang beriman dan bertakwa seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya seperti bertanggung jawab, terus apa lagi Bapak Ibu? Mandiri, disiplin, jujur, rajin, percaya diri, sabar, terus apa lagi ya? Ulat, ya bisa benar Pak. Terus apa lagi? Apa Pak? Oh mantap, ya mantap. Ya itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita itu manusia, murid juga manusia. Kita semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena setiap perilaku itu pasti ada dasarnya. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Contohnya kita makan, karena apa? Lapar. Kita jalan-jalan karena apa? Pengen refreshing. Kita kita berpakaian rapi karena apa? Ya pengen dikagumi, pengen kelihatan rapi. Misalkan orang tua murid, Masya Allah guru kelas 1 cantik sekali. Ya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena setiap perilaku manusia itu pasti memiliki alasan kenapa. Ya di sini kita akan mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya yaitu makan, minum, kesehatan. Ya, contohnya kita berobat karena apa? Supaya sehat atau tidak enak badan kan pasti ada alasannya. Ya, tempat tinggal itu merupakan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Bapak Ibu misalkan di kelas kita melihat anak yang malas tiduran aja, kita tidak boleh. Kamu tuh pada bisa yang kelas tuh malas turun baik. Nah tidak boleh seperti itu, tapi kita harus ngobrol dengan anak-anak. Kenapa kamu tuh malas? Belum sarapan. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa kalau belum sarapan? Ya belum makan. Yaitu ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi yaitu bertahan hidup. Contohnya belum makan Bu, jadi lemas ya. Lalu kita masih tahu harusnya bagaimana ya. Ya, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Ya, lope-lope ya Bu. Ya, sebagai manusia pasti kita membutuhkan cinta dan kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Ya, dari suaminya, dari istrinya, dari keluarganya, dari teman-teman di sekelilingnya. Kita itu pengen diterima, dihargai, ya, dipedulikan oleh teman di sekeliling kita Bapak Ibu. Ya, ketika ada anak yang berantem, contohnya di kelas saya sendiri Bapak Ibu waktu itu ada yang berantem, Aknaf sama adik Ilham. Ternyata setelah diselidiki itu ternyata Aknaf itu tidak berbuat adik Ilham itu tidak berbuat baik ke Aknaf. Nah, jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi Aknaf apa Bapak Ibu?
kasih sayang diterima oleh temannya ya, kakak kami betul sekali ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan, freedom, kebebasan memilih, kebebasan berpendapat. Ya, kayak contohnya kita kalau dikekang enak nggak Bapak Ibu? Enggak ya, tersiksa ya. Jadi kita pengennya bebas yang merdeka. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kepada murid juga kita tidak boleh memaksa murid. Kita memberikan pilihan-pilihan kepada murid ya Bapak Ibu ya, kebebasan. Lalu kebutuhan dasar manusia yang ketiga apa? Kesenangan atau fun. Contohnya kesenangan itu refreshing, jalan-jalan yang benar. Kalau anak-anak biasanya bermain, anak-anak tuh waktunya bermain, masanya bermain. Humor, ketawa juga kesenangan kan? Kita di kantor ngobrol, itu termasuk kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Lalu piknik, rekreasi, seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima yaitu kekuasaan atau power. Kalau kekuasaan itu biasanya apa Bapak Ibu? Yang ingin diakui, ingin apa? Ingin dipuji, ingin dihargai, pengen menjadi pemimpin. Ya, ya pengen dianggap. Ya, penguasaan itu seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita menangani masalah murid, ketika murid melakukan kesalahan, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia apa yang belum terpenuhi. Contohnya kemarin saya ngobrol dengan Ibu Is mengenai Mas Al ya Bu Is ya. Ibu Is bilang Mas Al itu gimana Bu Is, bisa ceritakan? Ada itu dari latar belakangnya dari ya kurangnya anak saya dari seorang ibu, mungkin jadi mencari perhatian dari orang lain, misalkan dari gurunya atau teman-temannya begitu. Jadi pas di sekolah mungkin yang ditampakkan pengen apa namanya, menampakkan yang dirinya tuh supaya diperhatikan begitu, karena ada rasa kurang kasih sayang, perhatian dari orang tuanya, terutama kasih sayang dari seorang ibunya begitu Ibu Widya. Ya. Terima kasih Bu Idin, benar sekali ya, dalam Bapak Ibu dalam menangani masalah kita harus tahu kebutuhan dasar manusia apa yang belum terpenuhi. Contohnya kasusnya Mas Al ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ya, kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu setiap perilaku itu pasti ada tujuannya Bapak Ibu ya. Setiap tindakan, setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Yang pertama yaitu tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya murid CPS itu takut kayak disengaja guru ya. Contohnya anak memakai atribut yang lengkap itu takut nanti baris upacaranya di depan dihukum, nanti dipanggil di kantor ya. Contoh lagi, saya takut sama JPR nanti disuruh bersihin WC ya. Itu mereka melakukan itu karena takut gitu, karena dihukum, karena dipanggil oleh guru ya. Kira-kira yang dilakukan untuk menghindari hukuman itu motivasi dalam diri atau dari luar? Dari dalam diri atau dari luar? Ketika anak takut ngerjain PR, takut dihukum oleh guru, dari luar kan Bapak Ibu. Berarti motivasi dari luar, bukan dari diri dia sendiri. Sehingga mungkin nanti seminggu kemudian dikerjakan PR lagi, terlambat lagi, karena itu bukan niat dari dalam diri dia sendiri ya, karena takut dihukum oleh guru. Jadi nanti kesalahannya akan
berulang lagi seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalkan kamu kata orang tuanya, kamu kalau ranking 1 nanti diberikan sepeda. Ya, ketika orang tuanya tidak memberikan penghargaan, misalkan malas jangan bilang kalau saya ranking 1 juga nggak dapat apa-apa, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira untuk mendapatkan penghargaan itu motivasi dalam diri apa dari luar? Dari luar. Berarti kalau tidak diberikan hadiah, tidak mau berbuat. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi anak itu mau berbuat sesuatu ketika kalau ada hadiahnya, kalau ada penghargaannya, ya Bapak Ibu, baik dari guru ataupun orang tuanya. Ya, lalu iya ada tanpa pamrih ya, umumnya pengennya ada sesuatunya aja, pengen melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya anak kerjain PR karena dia bertanggung jawab sebagai murid harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, kira-kira di pernyataan yang ketiga motivasi dalam diri apa luar ya Bapak Ibu? Diri. Jadi kira-kira yang mana yang paling baik? Yang ketiga, ya kita harus menumbuhkan nilai-nilai yang baik dalam diri mereka sendiri. Jadi murid itu bukan melakukan sesuatu itu karena takut, karena pengen dapat hadiah. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Ya, di sini berkaitan dengan yang tadi yaitu motivasi perilaku manusia ada 3 istilah. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya kalau hukuman dan konsekuensi ya. Kalau restitusi pernah mendengar belum Bapak Ibu? Belum, sama saya juga Bapak Ibu. Sebelum mengikuti guru penggerak tuh ada pelajaran restitusi apa gitu ya. Saya belum pernah mendengar apa itu restitusi ya. Setelah saya pelajari jadinya oh ya sedikit tahu apa itu restitusi. Di sini saya akan memberikan perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Ya, murid tidak tahu apa yang terjadi ketika murid datang terlambat. Misalkan diberi hukuman sama guru, murid kan nggak tahu ada hukumannya apa ini, ya. Yang makan mani, ya, bersihin WC maksudnya berdiri di depan kelas, ya itu adalah hukuman. Yang pertama, yang ketiga yaitu bersifat satu arah, ya dari gurunya saja, tidak melibatkan murid. Yang keempat yaitu berupa hukuman fisik itu percakapan, ya. Contohnya, sama kamu di luar. Nah itu juga sama atau masuk. Hukuman berupa psikis ya dari verbal. Kalau fisik ya seperti contoh dijewer, lari-lari di lapangan, sana kamu di luar, berdiri seperti itu. Ya itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Contohnya di kelas, yang misal bikin peraturan di kelas, yang tidak mengerjakan PR maka tidak boleh istirahat, harus mengerjakan di kelas selama 2 kali atau diulang. Itu konsekuensi, ada konsekuensinya. Jadi murid sudah tahu kalau ia melakukan kesalahan itu konsekuensinya apa Bapak Ibu. Ya, tapi tetap di dalam konsekuensi juga murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, dalam konsekuensi sikap guru itu memonitor murid. Ya, masalahnya apa nih? Ya, kamu harus gini. Ya Bapak Ibu seperti itu konsekuensi. Sedangkan istilah yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi Bapak Ibu ketika anak salah itu kita tidak boleh langsung hukum atau menjudge anak kamu pada berikan mantap ya, tapi kita tidak boleh langsung menjudge anak. Kamu tuh ya lari-larinya berikan mantap cabut ya, tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, karena bisa jadi perkataan yang keluar dari mulut kita
bandel, nanti akan menjadi karakter dia sendiri, takutnya kebawa ke masa yang akan datang. Bapak Ibu, seharusnya kita mengucapkan anak itu hal-hal yang baik, ya, yaitu salah satunya dengan restitusi. Contohnya ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh menyalahkan anak itu di depan banyak murid karena itu akan mempengaruhi mental. Seharusnya kita itu ngobrol empat mata dengan anak. Contohnya anak ini terlambat terus, contohnya tidak mengerjakan tugas terus, contohnya tidak mau diam atau fokus saat belajar. Kita harus ngobrol kepada anak, nanya kepada anak. Ya, dengan restitusi ini nanti saya akan bahas bagaimana menerapkan segitiga restitusi kepada anak. Ada tahapannya Bapak Ibu, nanti di langkah selanjutnya akan saya paparkan. Ya, jadi di restitusi ini yang mencari solusi itu bukan kita, tapi muridnya sendiri. Contohnya misalkan anak berantem, kamu cepetan minta maaf, enggak. Tapi kita ngobrol ke anak, kamu harus gimana dari tindakan yang sudah kamu lakukan. Jadi anak itu mencari solusi sendiri, bertanggung jawab sendiri atas perbuatan yang sudah ia lakukan. Ya Bapak Ibu, di sini saya mau bertanya nih, kira-kira yang tindakan guru nomor 1 ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu Neni hukuman. Menurut Pak Mani konsekuensi. Menurut Ibu Yes apa Bu Yes? Hukuman. Ya Bapak Ibu, yang nomor 1 itu hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, betul. Yang ketiga juga hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, yang keempat konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket. Yang keenam belum ya? Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena bukan melepaskan, ini seharusnya melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, ya betul. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, konsekuensi karena ini pelajaran PJOK kan lari untuk sehat. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu lebih baik yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi apa restitusi? Oh, ada yang restitusi, ada yang konsekuensi. Coba yang restitusi siapa langsung? Ya Ibu sendiri yang konsekuensi. Yang tidak menjawab masih keder miliknya. Ya, ini jawabannya ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Dalam menangani masalah murid ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu di kelas itu melakukan posisi kontrol yang mana? Kira-kira Pak Mani? Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jujur Bapak Ibu, saya sangat mengikuti guru penggerak ini. Saya menggunakan posisi kontrol penghukum. Contohnya misal anak manajer, sama kamu di luar kerjakan PR-nya. Ya, dulu saya sering menggunakan yang ini, penghukum. Nah, untuk tahu perbedaannya apa, mari kita simak video berikut. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau,
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bagaimana videonya Bapak Ibu? Menarik. Kira-kira yang saat ini dilakukan Bapak Ibu guru di kelas posisi kontrol yang mana? Mungkin Ibu enak. Menghukum Ibu Iis. Jadi ketika kita melakukan posisi kontrol menghukum, anak berubah. Berarti motivasi yang ditemukan anak dari luar apa dalam diri yang sendiri? Dari luar, karena takut dihukum, takut dipanggil guru, takut, sehingga nanti suatu saat bisa diulangi lagi. Nah, dari video yang sudah kita simak, posisi yang paling ideal itu posisi yang mana? Yang tadi manajer, karena dalam posisi manajer itu ini kita menumbuhkan motivasi diri murid gitu, tanpa murid itu takut ya, menumbuhkan percaya diri murid dan menumbuhkan nilai-nilai baik yang ada di dalam murid Bapak Ibu. Mulai dari tadi kan di posisi manajer kan ada keyakinan kelas ya, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum di kelasnya? Ya mungkin bisa dibuat dari sekarang ya, karena ini kan masih awal-awal pembelajaran. Kita harus menerapkan keyakinan keras sehingga nilai-nilai yang diyakini oleh murid di kelas itu dapat merubah perilaku baik dalam diri muridnya itu sendiri Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Tadi kan sudah dibahas di posisi kontrol manajer keyakinan kelas. Kenapa ya harus keyakinan kelas, bukan tata tertib atau peraturan kelas? Kenapa? Zaman dulu kan tidak ada istilah keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Adanya apa? Peraturan. Adanya apa? Tata tertib. Kenapa sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas? Ibu Iis mungkin bisa, karena kurikulumnya
Mari kalau menurut saya keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama antara guru dan siswa begitu. Jadi anak tuh melakukannya tidak terpaksa karena sudah menjadi konsekuensinya apa begitu. Benar sekali, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan peraturan kelas yang biasanya guru yang buat guru ya, tidak boleh terlambat, tidak boleh ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini murid itu dilibatkan. Ya, yang selanjutnya yaitu membuat kesepakatan kelas dan keyakinan di kelas. Yang pertama yaitu guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Jadi contohnya, anak-anak coba kalian menulis satu anak satu peraturan. Mungkin anak kan belum tahu keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu apa. Kalau peraturan kan mungkin anak bisa memahami. Oh peraturan, ya anak disuruh nulis satu persatu peraturan apa yang ingin ditulis di kelas ini. Setelah itu, lalu yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Contohnya, misalkan, Nadine, apa peraturan yang ingin kamu terapkan di kelas? Tidak boleh makan di kelas, Bu. Ya, misalkan, Iren, apa peraturan yang ingin kamu terapkan di kelas? Tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, Bu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ditulis semua peraturan anak tuh pengennya apa. Nah, lalu yang ketiga, mengubah usulan murid dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang dimaksud kalimat negatif itu tidak boleh ada kata-kata tidak. Contohnya, tidak boleh buang sampah, diganti menjadi kalimat positif. Tidak ada kata tidak, jadi apa ya? Buanglah sampah pada tempatnya. Contoh lagi, tidak boleh mencoret-coret meja, dirubah menjadi kalimat positif. Jangan sama tidak. Jagalah kebersihan atau fasilitas sekolah. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi jangan ada kata tidak, jangan ada kata jangan. Contohnya, bermain, tidak boleh bermain, tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Dirubah kata positifnya apa ya? Fokus saat belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita merubah kata tidak menjadi kalimat atau kata yang positif. Sehingga dari peraturan kelas yang dibuat anak itu dibuatlah satu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dengan kata-kata yang positif. Itu kesepakatan kelas sudah dibentuk ya. Lalu yang keempat, dari kesepakatan kelas yang telah dibuat, lalu diambil nilai-nilai kebajikan untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Tadi nilai-nilai kebajikan itu apa? Bapak Ibu masih ingat nggak? Disiplin, jujur, bersabar. Contohnya kesepakatan kelas, percaya diri mengerjakan soal. Berarti nilai-nilai kebajikannya apa? Jujur. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Ya seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang ditonjolkan. Sehingga dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas, siswa itu bisa melihat, wah saya itu harus punya sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, mandiri gitu. Sehingga nilai-nilai ini akan tumbuh dalam diri murid. Jadi bukan karena faktor luar, takut dihukum, takut dapat hukuman, takut dipanggil guru, atau takut pengennya dapat penghargaan ya Bapak Ibu seperti itu. Lalu, nah yang kelima, jika keyakinan kelas sudah disepakati, guru bersama siswa bisa meninjau kembali dan membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama dan keyakinan bersama. Jika kesepakatan sudah dibuat, keyakinan kelas sudah dibuat, maka biar itu kita ada tanda tangan. Ini yang akan lihat ya, silakan kalian menandatangani kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Anak suruh tanda tangan satu persatu di buku, ya Bapak Ibu. Lalu yang keenam,
strategis atau mudah dilihat di dalam ruang kelas. Contohnya biar bisa dilihat anak bikin tulisan yang gede, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sehingga anak itu bisa melihatnya. Ya Bapak Ibu, ini adalah contoh kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 5 saat ini. Yaitu yang pertama, anak diminta untuk menuliskan peraturan yang ingin kalian tulis di kelas ini apa, lalu menempelkannya di kelas. Ya, ini adalah salah satu contoh fotonya saja. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas berdasarkan usulan dari anak-anak. Ini adalah kesepakatan kelas 5. Mereka sudah membuat sendiri, merubah menjadi kata-kata negatif menjadi positif. Nah, kami warga kelas 5 akan menaati kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Ya, jadi anak-anak itu merasa dilibatkan dalam membuat kesepakatan kelas ini. Ya, lalu dari kesepakatan kelas ini dibuatlah keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan itu. Contohnya tanggung jawab, disiplin, sopan santun, jujur, saling menghormati dan menghargai, aktif dan kreatif, peduli kebersihan. Nah, lalu mereka bersama-sama, kami akan selalu berusaha meyakini keyakinan kelas yang telah kami buat. Seperti itu Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Seperti itu Bapak Ibu, salah satu contoh yang bisa kita terapkan yaitu dengan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Tadi kan kita sudah bahas restitusi. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi menurut Ian Gossen. Ya, tujuan dari dasar segitiga restitusi, ya menurut Ian Gossen adalah mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Yang ketika anak bersalah dibilang guru, kamu buat baik dengan mantap, nanti kata-kata badan itu akan menjadi karakter anak itu. Saya bisa badan. Nah, nanti kedepannya dia akan menjadi badan sesungguhnya Bapak Ibu. Seharusnya kita tidak boleh ya mengubah kesalahan anak itu menjadi orang yang sukses. Salah satu contohnya yaitu yang pertama, tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika kita mengajak anak ngobrol empat mata, kita ngobrol dengan anak. Ibu juga sama pernah punya kesalahan. Semua orang juga pasti mempunyai kesalahan. Jadi anak itu merasa, oh berarti saya melakukan kesalahan itu bukan saya sendiri. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya Bapak Ibu, ya manusia tempatnya salah ya. Iya, kita pasti sering melakukan kesalahan waktu kecil ya. Ya, begitupun anak-anak, sehingga anak itu tidak merasa menjadi orang yang gagal atau buruk gitu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika kita ngobrol dengan murid, kita ngobrol kira-kira tindakan yang sudah kamu lakukan itu benar atau salah. Misalkan menurut anak salah bu, iya ini, dan kita cari tahu anak melakukan tindakan tersebut itu atas apa gitu, sehingga kita bisa tahu kebutuhan dasar apa yang belum mereka terpenuhi. Contohnya salah satu muridnya Iis dulu masalah kurangnya kebutuhan kasih sayang ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kira-kira yang sudah kamu lakukan itu sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Misalkan belum bu, keyakinan mana kira-kira yang belum, keyakinan yang belum bertanggung jawab bu, kira-kira solusi apa yang kamu punya atas tindakan yang sudah kamu lakukan. Jadi di sini guru itu adanya kolaborasi dengan murid, sehingga murid itu mencari solusi sendiri atas tindakan yang sudah dia lakukan. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri pada murid dan menumbuhkan nilai-nilai intrinsik dari murid. Bapak Ibu seperti itu. Ini adalah 3 tahapan segitiga restitusi. Ya, ini adalah salah satu contoh kegiatan diseminasi yang sudah saya lakukan, yaitu bersama murid saya Iren dan Bunga. Kebetulan yang saya taruh di sini Bunga aja. Bapak Ibu mau lihat nggak? Boleh. Ini adalah salah satu contoh menerapkan segitiga restitusi.
Terima kasih Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh penerimaan segitiga restitusi kepada anak yang bermasalah. Jadi di sini kita adanya kolaborasi antara guru dengan murid agar murid itu mencari solusinya sendiri dan meyakini nilai-nilai yang sudah dia terapkan dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu, seperti itu. Ya, yang selanjutnya alhamdulillah kegiatan tertutup ya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya. Ya, saya itu sudah melakukan posisi apa terhadap murid itu, gitu, dan harusnya seperti apa. Ya, dalam posisi kontrol saat ini. Saat ini dulu saya masih menggunakan posisi pengukur, ya kita belajarlah berubah sedikit demi sedikit gitu agar dapat membawa dampak perubahan ke arah yang lebih baik gitu Bapak Ibu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Alhamdulillah sekian materi paparan desiminasi dari saya. Apabila saya ada salah kata atau kurang jelas dalam menerapkan materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akan saya kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah, kesempatan desiminasi ini telah selesai. Kita tutup dengan membaca doa bersama kepada Pak Kadmani. Dipersilakan untuk memimpin doa hari ini. Selanjutnya untuk acara ini mari kita berdahulu acara yang baru senang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa rahmina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alimin hamdan wa majida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa naqila nabi jami'a hajat wa nabiyina min sayyidina wa nabiyina min al-darajat wa tabayyana nabi nabi kama khatimna wa وإنه سبق المجيبون ومن اللهم إن سعيد سلامة في الدنيا والآخرة وعافية من جسد وصحة في البلد والزيادة من عين وبركة برزق وتقبل قدرنا وجدا وكرما وعند المدينة اللهم إنا نسألك من نجاة من النار وعند الجنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط